Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini kita update mengenai musim depan atau tahun depan, katanya dikabarkan klub Liga 1 akan menjual sahamnya kepada publik. Apakah Persib Bandung? Nah, ini menarik disimak. Langsung saja selengkapnya kita bahas di video hari ini. Baik teman-teman Boboto, sebelumnya mari sama-sama kita doakan dulu Persib Bandung nanti malam ketika away day dapat meraih hasil maksimal. Tesawios bade 3 poin oge mangga di Candaka Bandung bade 1 poin oge alhamdulillah kitunya ari bobotoh mah narimakeun nu penting mah hasil maksimal, permainan efektif dan memuaskan. Amin. Dan juga memasuki tema yang akan kita bahas hari ini, mudah-mudahan teman-teman fokus karena ini sedikit agak berat pembahasannya, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit demi sedikit. Jadi boboto semakin sip, semakin parinter lah ya yang nonton channel ini, insya Allah. Amin. Jadi musim depan atau tahun depan ada bocoran dari Ketua Umum PSSI maupun Bos Bay. Bay itu Bursa Efek Indonesia. Jadi akan ada satu klub Liga 1 lagi yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia atau yang menjual sahamnya kepada publik. Nah, yang sebelumnya menjadi pionir adalah Bali United yang sahamnya sudah bisa dibeli secara publik gitu ya. Nah, apakah Persib Bandung atau bukan, atau ya kan biasanya Persib dengan Bali mah nggak jauh beda gitu ya, pengurusnya atau itu ya punya kedekatan lah. Jadi ya kemungkinan misalkan Persib Bandung ini ada plus minusnya. Jadi misalkan Persib Bandung musim depan melakukan IPO atau Initial Public Offering atau istilah sederhananya menjual saham kepada publik, maka ada dua hal yang harus diketahui oleh teman-teman bobotoh. Ketika suatu perusahaan melantai di bursa efek itu adalah yang pertama perusahaan membutuhkan dana segar, yang kedua perusahaan emang ingin untuk membagi-bagikan sahamnya kepada publik. Jadi biar publik juga merasa mempunyai saham di perusahaan tersebut gitu. Jadi lebih transparan. Nah, ini pendapat mana yang benar? Dua-duanya benar dan ya itu tergantung kitanya saja ingin mendukung perusahaan itu atau tidak gitu ya. Kalau memang ingin membeli saham dari perusahaannya ketika dilepas ke publik, ada dua kemungkinan juga, untung dan rugi. Kalau misalkan ketika nanti Persib mengeluarkan menjual satu lembar saham itu Rp1.000, ketika naik ya misalkan naik 200 ya kita untung Rp200, tapi ketika turunnya 500 ya kita rugi Rp500. Tapi ya itu ketika naik dan turun biasanya ada sesi-sesinya lah. Nanti insya Allah kita update kalau memang benar Persib ya, kalau klub lain ya kita nggak tahu lah. Nah, ini juga nantinya kalau plusnya kalau memang Persib memang melakukan IPO atau penawaran saham atau membuka saham kepada publik di musim depan, otomatis nama PT PBB udah nggak ada lagi. Jadi harus Persib Bandung Bermartabat Tbk, belakangnya pasti ada Tbk kalau yang sudah dikepublikin ya. Ya contoh lah sekarang Bali United juga kan pasti ada Tbk-nya Bali United Tbk. Nah itu memang nantinya akan berganti nama, tapi ya tidak secara kepengurusannya gitu. Jadi ini hanya penamaannya saja dan sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Jadi ya semakin banyak yang beli ya semakin menguntungkan juga sebetulnya buat pembeli dan investor, kita nyebutnya investor dan perusahaannya. Jadi ya itu kalau sekarang kan Persib masih punya Sosios ya, sosios.com itu sebetulnya karena ini saya masih sedikit punten ya buat sponsor, bukannya saya gimana, takutnya kan ada unsur
judi ya kalau memang uang kripto itu diperjualbelikan, karena kan kita nggak pernah tahu untung ruginya. Kayak kemarin kejadian mahasiswa UI itu kan rugi lah akhirnya gelap mata gitu ya. Nah, balik lagi ke topik awal, kalau uang kripto itu makanya Socios.com hanya mengizinkan bobotoh untuk bermain, menentukan saja, misalkan memilih desain A, desain B, atau corak A, corak B, hanya sebatas itu saja. Jadi merasa bobotoh dilibatkan dalam keputusan tim, bukan dalam melibatkan dalam apa ya, kepemilikan saham lah gitu ya. Jadi intinya beda penjualan saham dengan Socios gitu. Nah, makanya Socios mungkin dibatasi hanya itu, jangan sampai memperjualbelikan ya apa ya, uang kripto lah gitu ya. Dan balik lagi untuk masalah IPO ini atau penjualan saham kepada publik, jika memang Persib Bandung musim depan akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia, ya kita siap-siap saja menyediakan uang lebih lah, punya jajan misalkan Rp10.000 ya, beli, karena saham itu insya Allah akan jangka panjang. Tapi ya saya juga tidak menyarankan atau tidak melarang juga, manggawai itu mah yang punya niat menabung investasi di saham mangga gitu ya. Jadi ini hanya sekedar informasi saja. Untuk update selanjutnya nanti saya coba kabarin teman-teman bobotoh kalau ada update selanjutnya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan Persib Bandung nanti malam bisa meraih hasil maksimal. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.